Saudara-saudara, jemaat GKPS dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya menyapa saudara-saudari jemaat GKPS Saresot Bandar Lampung. Saya harap keadaan Anda, jemaat GKPS, dalam keadaan sehat-sehat. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan boleh kami memiliki kekuatan, memiliki petunjuk, dan kami memiliki semangat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada pertongkoan minggu ini, minggu kantate ini, diambil dari kitab Ulangan pasal 31. Dimulai dari ayat 14 hingga ayat ke-22. Saya akan membacakan kepada saudara-saudari dan saudara-saudara bisa melihat Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini,
sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dengan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, begitu juga dengan orang yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi topik mingguan kita pada minggu ini yaitu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Nabi Musa adalah salah satu nabi yang terpenting dan juga berpengaruh dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Musa adalah seorang pemimpin, di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, tanah Kanaan yang dijanjikan tersebut memiliki dan penuh dengan susu dan madu. Berarti suatu hal yang sangat baik, situasi yang penuh dengan makanan, minuman, dan sebagainya. Akan tetapi dikarenakan Musa sudah tua, dia berumur 120 tahun pada saat itu, maka kepemimpinan yang ada pada Musa akan diberikan kepada Yosua. Maka dikatakan tadi dalam ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Berarti di sini Musa sudah tidak sanggup lagi karena dia sudah tua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, apa tujuan Allah meminta Musa memanggil Yosua sebagai pengganti? Nah, karena Yosua dipilih Allah untuk melanjutkan kepemimpinan yang ada pada Musa kepada Yosua tersebut. Nah, sebelum Musa mati, Allah memerintahkan kepada Musa supaya mengingatkan bangsa Israel untuk tetap berperilaku sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara-saudara seiman, kehidupan bangsa Israel cenderung ingkar janji kepada Allah Bapa. Kita tahu sepanjang perjalanan, sepanjang kehidupan bangsa Israel, mereka sering sekali meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika mereka pindah ke suatu tempat, maka mereka akan menyembah berhala-berhala yang ada di sana. Artinya mereka sudah menduakan Tuhan. Apa yang terjadi pada bangsa Israel tersebut cenderung juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Banyak orang ketika sudah mengalami banyak persoalan, banyak tantangan kehidupan, bahkan kehidupannya sudah berada pada posisi yang sangat rendah, maka dia mencari Allah lain. Karena apa? Karena iman tadi, karena situasi tadi bisa menggoncang iman kepada Allah. Jika dalam teks khotbah ini bahwa Allah tetap memperhatikan kehidupan bangsa Israel, maka Allah yang sama juga memperhatikan kehidupan kita. Ketika Allah melihat bagaimana situasi bangsa Israel pada saat itu yang mereka menyembah berhala, tentunya Allah yang ada pada teks ini, Allah yang sama pasti juga melihat bagaimana kehidupan, bagaimana hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Lam adong nalimot bani panonggorni nebata haganupan boy iida bahkan ne bagas hurtape boy iboto nebata. Dalam teks ini juga dapat kita lihat
bahwa bangsa Israel mendapatkan hukuman dari Allah karena mereka sudah menduakan Allah, bahkan menyembah Allah lain seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam ayat 17 dikatakan, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Inilah hukuman yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Artinya apa? Ketika Allah tidak mau lagi memperlihatkan wajahnya kepada bangsa Israel, berarti Allah di sini tidak mau lagi memberikan sesuatu hal yang boleh membuat bangsa Israel merasakan sukacita. Itu yang terjadi pada sejarah bangsa Israel. Nah, mereka tidak lagi akan hidup dalam penyertaan Tuhan, tetapi mereka akan hidup dalam amarah Tuhan. Itu yang menjadi arti dari ketika Allah tidak mau lagi menampakkan wajahnya, atau Allah akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Oleh sebab itu, Musa diperintahkan Allah untuk menuliskan, untuk mengajarkan sebuah nyanyian. Apa hubungan antara kesalahan, perbuatan yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan sebuah nyanyian? Nah, tujuannya di sini adalah bahwa ketika bangsa Israel akan menyanyikan lagu atau menyanyikan sebuah nyanyian, maka mereka akan mengingat bahwa Allah pernah menyertai mereka. Allah pernah mereka membuat hati Allah disakiti oleh mereka sendiri. Nah, inilah tujuan dari sebuah nyanyian yang dimaksud dalam ayat 22, pasal 32 dan sebagainya. Nah, itulah tujuan ketika Allah mengatakan dan mengajarkan kepada Musa bahwa ajarkanlah kepada mereka sebuah nyanyian dan tuliskanlah lagu tersebut, nyanyian tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentu kita juga diajarkan untuk menyanyikan sebuah nyanyian dalam gereja, dalam ibadah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan dalam sebuah nyanyian. Tetapi dalam teks ini menyanyikan sebuah nyanyian yang berhubungan dengan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Ada orang yang menyanyikan sebuah lagu nyanyian, yaitu mengungkapkan perasaannya ketika dia berada pada situasi yang galau ada. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menyanyikan sebuah nyanyian, yaitu nyanyian yang bersangkut paut dengan kasih Allah, amarah Allah kepada bangsa Israel. Nah, apa yang boleh kita ambil dari khotbah kita pada hari ini, dalam pertemuan ini? Hal ini yang dinyatakan dan hal ini yang menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Yang diminta dari kita adalah untuk menjadi saksi hidup. Ketika bangsa Israel disuruh untuk menyanyikan nyanyian, itu adalah menjadi saksi, itu adalah menjadi bukti kepada bangsa Israel bahwa mereka pernah diselamatkan, bahwa mereka juga pernah membuat hati Allah terluka. Nah, itu juga yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus menjadi saksi hidup. Kita juga harus menjadi saksi kebenaran Allah. Keselamatan yang diberikan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus atas dosa kita dan jadilah saksi Kristus di dunia ini. Bagaimana perbuatan Allah melalui Yesus Kristus, dan itu jugalah yang harus kita nyanyikan, dan itu jugalah yang menjadi saksi bahwa kita pernah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian hal yang dapat kita ambil yang kedua adalah firman Tuhan ini menjadi petunjuk untuk kita bahwa kita juga memiliki
kekurangan, bahwa kita juga memiliki kelemahan di hadapan Allah. Amarah Tuhan atas bangsa Israel menjadi pelajaran untuk kita, di mana kita harus ingat bahwa kita memiliki identitas sebagai anak Allah. Bangsa Israel memiliki identitas sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kita yang sudah ditebus memiliki identitas anak Allah. Maka yang diminta dari kita adalah harus memiliki perilaku seperti anak-anak terang, anak-anak Allah. Nah, kemudian bersandarlah kepada firman Tuhan, bersandarlah kepada Allah, sehingga kita mendapat keselamatan dan kita boleh menerima berkat yang berlimpah yang disebutkan tadi dalam teks kita, yang penuh dengan susu dan madu. Pada minggu ini, yaitu minggu kantate ataupun minggu bernyanyi, mendoding, maka sudah selayaknya kita menyanyikan sebuah lagu yang menjadi mazmur kita, bahwa Tuhan yang sungguh luar biasa pernah dan sampai sekarang kita masih merasakan sukacita yang luar biasa atas pertolongan Tuhan. Bernyanyilah, bersukacitalah, karena keselamatan sudah diberikan kepada kita, karena penebusan sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, pada hari ini, pada khotbah pertemuan ini, kita diajari untuk tidak lupa akan sejarah bangsa Israel, dan kita jangan lupa bahwa Allah pernah, bahwa Allah telah menebus kita, dan hal itulah yang harus kita syukurkan, dan hal itulah yang harus kita nyanyikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Jadilah menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kita menutup firman Allah, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, di mana mengajari kami untuk mengingat bahwa Tuhan senantiasa melindungi dalam kehidupan kami. Kami telah merasakan sukacita yang daripada Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ajari kami Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Amin.